Ya, saat malam teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya adalah Heavenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 23 tahun, jurusan informatika di ISTS. Hari ini Ariel mau membahas tentang bertahan di masa susah. Beberapa hari yang lalu Ariel ada ngobrol sama orang tentang dunia lah. Kenapa pada kenyataannya itu dunia ini jahat dan lain sebagainya. Dan orang ini bertanya, gimana caranya, sebelumnya bertanya tentang sebelumnya membahas tentang kejahatan dunia. Dia ini intinya ada masalah lah. Dan dia itu bertanya, gimana caranya tetap beriman sama Tuhan, tetap bertahan. Gimana caranya untuk menghadapi itu semua, dan kenapa hal itu harus terjadi? Kenapa kok harus ada masalah yang berat yang harus terjadi? Ya, kenapa terjadi? Karena maksud Tuhan itu baik. Tidak ada namanya perubahan karakter atau perubahan sikap yang mudah. Tujuan masalah-masalah yang ada dalam hidup kita itu adalah untuk menarik kembali kita ke Tuhan, supaya kita belajar untuk benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dan tujuan masalah-masalah itu tujuannya baik untuk apa? Untuk menempa kita, untuk kita supaya kita tahu salah kita itu ada di mana, apa dari kita yang kurang. Contoh, ada satu hal yang Ariel doakan sampai sekarang belum terjadi. Ternyata karena memang ujiannya Ariel itu belum selesai. Ariel ini masih orang yang emosian, masih kurang sabar. Dan Tuhan memakai keadaannya Ariel untuk menempa kesabarannya Ariel, untuk membuat Ariel menjadi lebih sabar. Omongannya nggak kasar, omongannya nggak ketus. Karena ya omongannya Ariel jujur keras sih. Sangat-sangat keras. Jadi ya masalah-masalah yang ada dalam hidupnya Ariel itu ya supaya untuk melembutkan hatinya Ariel gitu loh, supaya Ariel bisa menjadi versi Ariel yang lebih baik. Karena Tuhan itu bukan tidak mau memberi kita hal-hal yang baik gitu loh, bukannya nggak mau memberikan permintaannya Ariel, tetapi apa gunanya hal yang baik di saat yang jahat, di saat yang salah? Apakah fungsinya saat kita menerima sesuatu yang baik di saat yang salah? Umpamanya itu kayak gini loh. Kita punya anak kita masih umur 8 tahun. Minta beli mobil atau minta beli motor. Kita pasti gak kasih. Kenapa? Karena belum waktunya. Belum waktunya anak kita untuk menyetir gitu loh, untuk membawa kendaraan, karena dia belum siap. Apakah hal yang baik memberikan kendaraan kalau emang mampu? Ya itu adalah hal yang baik. Tapi kalau misalnya di waktu dia masih umur 8 tahun, 7 tahun, kan menjadi hal yang salah. Dan memang tidak bisa dipungkiri sering terjadi saat doanya orang terkabulkan, mereka jadi lupa Tuhan. Mereka jadi merasa bahwa semua yang mereka alami, semua yang mereka dapatkan itu dari usaha mereka sendiri. Dan itu adalah titik di mana
dimulainya kehancuran seseorang. Karena ya sebaik apapun yang kita lakukan tidak akan bisa sempurna. Kita ini hanya manusia. Itu alasan kenapa masalah atau hal-hal yang berat harus terjadi. 5 menit sendiri, mantap. Sekarang bagaimana caranya untuk bertahan? Yang pertama, kita baca di Daniel 1 sampai ayat yang ke-6. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan dapat mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kita belajar dari Daniel ya. Apa yang membuat Daniel bertahan di masa yang susah? Kualitas karakternya. Dia memiliki integritas. Dia memiliki etos kerja yang membuat dia nggak menyerah gitu loh. Dia selalu melakukan yang terbaik. Jadi saat kita dalam masalah kita yang berat, tanya ke Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di masa sulit kita gitu loh. Ora et labora, beriman dan bekerjalah. Tuhan tidak akan bisa membantu kita kalau misalnya kita nggak melakukan partnya kita. Karena saat kita tidak melakukan partnya kita, yaitu menjaga integritas, kita mempunyai etos kerja yang baik, kita melakukan baik bagian kita, itu sama aja kita menolak pertolongan Tuhan. Secara halus kita bilang, udah aku nggak butuh Tuhan. Pekerjaannya kita aja nggak dikerjakan dan kita memilih untuk menyerah. Gimana caranya Tuhan mau kasih berkat gitu loh? Kalau misalnya kita hanya sendiri aja nggak berusaha. Ingat ayat tadi, ora et labora. Itu tidak secara langsung ditulis ya, ora et labora. Tapi ayatnya itu berbunyi seperti ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan di sini apa? Bukan berarti kita bisa selamat karena perbuatan kita ya, bukan. Tapi saat kita melakukan bagian kita ada bagiannya Tuhan dan bagiannya kita. Saat kita melakukan bagiannya kita, Tuhan akan bekerja gitu loh, memberkati, memberikan pertolongan, memberikan hiburan. Karena Tuhan sendiri juga berkata, pikulah salibmu saat engkau mengikut aku. Kalau kita nggak memikul salib, ya perintah Tuhan aja nggak dilakuin, mana Tuhan bisa bantu? Karena itu seakan-akan berkata bahwa kayak yang Ariel bilang tadi, aku nggak percaya Tuhan bisa membantu.
Poin kedua, exceptional faith. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang 15. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa setelah memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sampai situ aja dulu. Nggak usah sampai 15. Tapi di situ sudah dikatakan jelas bahwa Tuhan ini Daniel ini sudah ketahuan. Jadi backgroundnya itu yang orang-orang yang mau menjebak Daniel ini tadi itu membuat peraturan bahwa hanya boleh menyembah raja, patung raja kalau nggak salah. Pokoknya bukan menyembah Tuhan, tidak boleh menyembah Tuhan Yesus. Tetapi di saat seperti itu Daniel tetap melakukan ibadahnya, tetap percaya kepada Tuhan. Jadi poin kedua, setelah kita melakukan pekerjaan kita, setelah kita melakukan bagian kita, yaitu mempoles diri kita, memperkerjakan apapun yang kita bisa lakukan, karena ada namanya ora et labora itu tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan bekerja. Di situ terbangun, kita tetap beriman kepada Tuhan. Disitulah mulai. Nanti kalau misalnya kita baca di yang terakhir, di ayat-ayat terakhir, Daniel itu tidak kenapa-kenapa. Kenapa? Karena selain Daniel itu punya etos kerja, dia melakukan bagiannya, dan dia excellent di bagiannya, dia beriman kepada Tuhan. Dia menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Dia nggak pikul sendiri. Dia berkata, Tuhan, ini ada masalah seperti ini Tuhan. Aku sudah melakukan bagianku. Tolong bantu aku di bagian yang lainnya Tuhan. Yang lainnya Ariel nggak mampu, yang lainnya saya nggak mampu. Tuhan pasti bantu gitu loh. Mintalah maka akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Orang tuamu yang jahat saja mengerti memberikan hal yang baik kepadamu, apalagi Bapamu yang ada di surga. Itu semua ayat-ayat Alkitab yang ada kutip. Jadi Adel tutup sampai situ. Adel ringkaskan ya. Jadi bagaimana caranya kita melewati masa kelam kita, masalah yang besar dalam hidup kita? Caranya ya dengan melakukan bagian kita. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Setelah kita melakukan apa yang kita bisa lakukan, kita serahkan semuanya, sisanya ke Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita nggak tawar hati. Kita nggak menyalahkan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Sekian dari saya. Mari kita tutup dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami bisa berkumpul kembali di sini Tuhan tanpa kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Ada sudah memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga udah mendengarkan bacaan firman-Mu Tuhan. Biarlah segala apapun yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, dan segala apapun yang kami pelajari dapat kami lakukan Tuhan. Biarlah kami dapat lakukan bagian kami di masa yang sulit, dan sisanya kami percayakan kepada-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami iman yang kuat Tuhan. Perkuat iman kami, perteguh iman kami, supaya kami tetap beriman kepada-Mu, tetap percaya kepada-Mu, tetap percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang baik Tuhan, bukan rancangan kejahatan. Terima kasih Tuhan. Tolong berkati segala apapun yang kami
akan kami lakukan setelah ini Tuhan, akan dapat berhasil semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua, God bless you. Jangan lupa di like, di share, dan komen menurut kalian apa ada yang mau kalian tambahin atau apa ya, bantu share juga ya. Thank you semua, God bless you, bye bye.